Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali bertemu di dalam penyelidikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang kesatuan Alkitab. Namun sebelum kita belajar tentang kesatuan Alkitab, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang penuh kasih, ketika kami belajar dari firman-Mu saat ini, urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami, sehingga firman-Mu kami pahami, dan terlebih kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Kesatuan Alkitab. Kenapa kita harus belajar kesatuan Alkitab? Oleh karena ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu hanya perjanjian lama saja yang diilhamkan, yang perjanjian baru tidak. Ada juga yang mengatakan ada sebagian diilhamkan, ada sebagian tidak. Makanya pelajaran sekolah Sabat kita memberikan ulasan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kata segala tulisan. Kata segala tulisan bukan hanya merujuk kepada perjanjian lama, tetapi juga merujuk kepada perjanjian baru. Karena Rasul Petrus pernah juga berkata di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21, dikatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tidak ada seorang yang bisa berbicara atas nama Allah tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Itulah yang Rasul Petrus katakan. Makanya kalau kita bandingkan suratan Rasul Paulus kepada Timotius dan pernyataan dari Petrus, maka kita melihat bahwa Alkitab itu secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan semua itu atas ilham Roh Kudus. Nah, mari kita melihat contoh bahwa itu diilhamkan Roh Kudus. Mungkin salah satu contoh yang menarik bagi saya untuk kita bisa lihat adalah apa yang terdapat di dalam buku Matius pasal 4 yang memberikan kisah tentang bagaimana Yesus digoda oleh iblis atau Yesus dicobai oleh iblis. Penulis kitab Matius adalah Matius itu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah waktu peristiwa iblis mencobai Yesus, Matius juga ikut membuntuti, lalu kemudian dia catat lagi apa yang setan katakan, apa yang Yesus katakan, dia catat. Lalu kemudian dia secepat kilat, dia menuju ke bubungan bait suci, menuju ke puncak gunung yang tertinggi. Tidak kan? Tetapi kenapa Matius bisa menyampaikan hal itu, menuliskan kisah itu? Oleh karena dia diilhami dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara,
hanya oleh dasar kesatuan yang ada di dalam Alkitab ini, maka Alkitab itu bisa berfungsi sebagai penafsir bagi dirinya sendiri. Kalau kita tidak menerima Alkitab itu sebagai satu kesatuan, maka pasti kita tidak akan menemukan keselarasan di dalam Alkitab. Makanya kemarin kita sudah membahas bahwa hanya Alkitab dan Alkitab saja, dan ini adalah merupakan satu kesatuan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena tanpa adanya kesatuan, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kalau kita tidak mengakui bahwa Alkitab itu satu kesatuan, maka bisa saja kita memasukkan pikiran-pikiran kita. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa Alkitab itu otoritas tertinggi. Tidak bisa seperti itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin yang bagus atau yang perlu kita tanyakan adalah, apakah Yesus dan penulis Alkitab menerima kesatuan Alkitab? Apa Yesus dan juga penulis-penulis Alkitab menerima kesatuan Alkitab? Kalau kita membaca di dalam buku Lukas 24 ayatnya yang ke-27, di situ dia menjelaskan bahwa Yesus menjelaskan kebingungan murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Di situ Yesus mengatakan bahwa, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang apa yang terjadi saat ini? Lalu kemudian Alkitab lebih jelas mencatat di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-27. Dia katakan, lalu ia, kata ia huruf besar artinya Yesus, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara lihat, Yesus mengambil catatan-catatan secara keseluruhan di dalam menjelaskan apa yang Alkitab katakan. Nah, bahkan contoh yang lain, Rasul Paulus ketika dia menulis buku Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, sebenarnya Rasul Paulus mengutip dari beberapa kitab yang ada di Perjanjian Lama. Di dalam Roma pasal 3 contoh, Roma 3 ayat 10, di situ dituliskan, Rasul Paulus katakan seperti ada tertulis. Artinya dia mengutip kata seperti ada tertulis, berarti dia mengutip, dan dia mengutip itu dari Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Dan sebenarnya kalau kita menyelidiki Alkitab dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan bahwa sesungguhnya Rasul Paulus sementara mengutip Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi Rasul Paulus mengakui bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan. Oleh karena itu adalah satu kesatuan, maka kita perlu ingat bahwa kalau penulis Alkitab memandang Alkitab itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, maka bagaimana dengan kita? Tentu kalau penulis Alkitab, bahkan Yesus sendiri memandang Alkitab itu sebagai satu kesatuan, maka perlu juga kita melihat
bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan dan bukan hanya sekedar kita ambil bagian-bagian tertentu dan ajarkan bagian-bagian tertentu pula. Tetapi kita mengajarkan semua hal ini. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Di situ Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa bagaimana ketika kita membaca akan firman Tuhan. Dikatakan bahwa peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Nah sekarang ini bukan hanya kita dengar, kita baca. Dan dikatakan peliharalah sebagai harta yang indah. Jadi Alkitab itu perlu kita pelihara sebagai harta yang indah. Oleh karena itu adalah firman Allah yang hidup. Itu adalah firman Allah, satu kesatuan yang bukan hanya kita mengajarkan bagian-bagian tertentu saja. Sangat menarik untuk kita belajar pelajaran ini. Namun, kita akan melanjutkan seri pelajaran pada video selanjutnya. Untuk itu pastikan saudara sekalian untuk menekan tombol like dan juga subscribe. Dan juga lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Sehingga dengan demikian saudara bisa mendapatkan video-video selanjutnya dari pembahasan pelajaran kita ini. Semoga kita diberkati dengan pelajaran ini. Dan saya berharap kalau ada pertanyaan atau ada komentar-komentar, boleh dituliskan ketika Anda menonton atau belajar bersama-sama lewat video ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah belajar bahwa Alkitab ini tidak terpisahkan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, karena semua telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan kami sangat rindu ya Tuhan, kami menggunakan Alkitab ini dengan satu kesatuan yang utuh, tanpa hanya mengajarkan bagian-bagian tertentu saja sesuai dengan selera kami. Untuk itu tuntun kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar dapat mengajar dan menghidupkan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin.